cocok. Ya, sip. Alhamdulillah kita buka pelatihan di wilayah Jakarta. Iya. Kita yang orang kampung main di Jakarta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Masjid Nurul Hidayah Kebagusan. Sukses terus. Sukses. Acaranya semoga lancar. Amin. Ya, beragam. Halal bihalal. Pelatihan. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara lancar ya Bang. Amin amin. Barakallah. Amin. Alhamdulillah halal. Jakarta Selatan. Pendaftaran sudah disiapkan. Buat abang-abang yang udah siap. Nah ini nih adanya nih buat pelatihannya, langsung kambing satu. Sini Bang. Ketua Masjid Nurul Hidayah Bagusan. Alhamdulillah. Kambingnya sudah siap. Acara bentar lagi dimulai. Bang, Assalamualaikum. Salam. Sehat ya Bang ya. Segera dimulai ke pelatihan. Sudah siap. Bukalapak buat sembelih seset, harga beragam, variasi. Langsung bahan. Nah inilah Masjid Jami Nurul Hidayah, Jalan Kebagusan dalam 4 Dalam, Kecamatan Pasar Minggu. Nih yang punya lapak nih, Bang Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah berjarak belum ini? Itu snack dimakanin itu. Sembilan jawab salam dari musuh-musuhan. Malam-malam pengen anak banyak santri kurang mengaji. Cakep. Kalau salah dijawab gak semangat, saya ulang sekali lagi. Berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqil qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu khairun nas anfa'uhum linnas sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang selalu kita hormati DKM Masjid Nurul Hidayah
Kiai Haji Sahabuddin MA beserta jajarannya. Yang kami hormati tim skuad DPP Dakwah Sembeli Halal, ada para pemateri kita, Ainul Ustadz Lendi Irawan, lalu ada Bang Roli Fahari, ada Bang Bob Kodir. Itu beliau tuh yang bagian ini, bagian bawah-bawah kita dia di urusan nih. Kata dia kalau hari ini mau motong jadi gitu di hari ini. Di Prabowo terima banget nih. Ini Bang Bob Kodir, ada Bang Hilal Al-Farabi. Semua skuad desa DPP yang kami hormati, juga pengurus dari desa Jakarta Selatan yang diketuai oleh Mas Dimas Arya Nugraha. Kenapa Mas? Karena Bang masih single. Kalau double saya panggil Bapak ya. Ustaz sekarang dipanggil. Yang kami hormati segenap Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Kebagusan diketuai oleh Kiai Haji Jumadi MA. Alhamdulillah beliau sedang dalam perjalanan dan sudah ada perwakilan juga dari Bang Ustadz Abu Rizal. Segenap para asatidz, para guru-guru saya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi sahabat azim kami pada sekalian. Teriring doa mata Allah bi kulli hayati wa ulumihi, amin ya rabbal alamin. Segala puja yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini cerah, terlihat dari cerah-cerahnya kita, wajah-wajah kita, mudah-mudahan kita semuanya berbahagia. Karena kalau berangkat dari kebahagiaan, insya Allah apapun yang kita laksanakan hari ini hasilnya juga akan bahagia buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikut risalah beliau yang tetap istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Kegiatan Idul Adha sebuah kegiatan rutinitas kita. Kita di Indonesia lebih gampang dan lebih banyak menerima kalimat-kalimat ketika di Idul Adha itu, apalagi proses pemotongan hewan kurban yang istilah kurban gitu ya. Udhiyah itu agak kurang gitu. Yang kita lebih dengar lebih banyak kurban. Tapi memang begitu juga sejarah telah mencatat ketika proses ritualitas kurban itu sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman Nabi Adam alaihissalam ketika anaknya Qabil dan Habil melaksanakan kurban. Jadi sejarah sebetulnya sudah panjang, sejarah yang terus berulang dan diabadikan tiap tahun melalui syiar Islam, yaitu kegiatan Idul Adha dan hari raya kita. Maka dari itu, berangkat dari sejarah inilah maka kegiatan-kegiatan penyembelihan kurban akhirnya jadi kegiatan rutinitas dan ritualitas. Tetapi sebagian besar masyarakat kita, wabil khusus di Indonesia, gitu ya, memahami teknik pemotongan, penyembelihan dan sebagainya, masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki karena tentunya kita berada syariat Islam, sehingga dipandang perlu untuk memahami bagaimana cara penyembelihan yang baik, penanganan kurban yang baik, dan seterusnya, termasuk kesrawat istilahnya, kesejahteraan hewan dan seterusnya itu diperhatikan. Begitulah Islam yang mulia mengajarkan syariat kepada kita. Insya Allah pada hari ini kita akan berbagi ilmu, sharing dengan komunitas gerakan dakwah sembelih halal. Apa itu dakwah sembelih halal? Insya Allah selayang pandang nanti akan disampaikan oleh para pemateri, sehingga membuat kita juga semakin penasaran insya Allah. Untuk mempersingkat waktu, karena memang kita insya Allah akan melaksanakan agenda ini kurang lebih sampai jam 8 malam insya Allah.
Yang jelas nanti sampai ada proses praktek kita menyembelih kambing itu kami memberikan itu. Insya Allah kita lihat langsung teknik dan sebagainya sebagai bekal ilmu tambahan buat kita. Baik, kita awali saja. Kita ingin baca suratul Fatihah bagi keberkahan dari kegiatan ini. Mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semuanya. Lancarkan kegiatan ini dan insyaallah ilmu yang kita dapat ini bermanfaat kita buat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala ibratin sahadratin Nabi al-Fatihah. Yang kedua, nanti ada sambutan dari Ketua Desa Jakarta Selatan. Ada sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah. Sambutan juga dari Ketua DMI Kelurahan Kebagusan. Dilanjutkan dengan materi fikih sembeli dan manajemen kurban serta handling dan perubahan. Serta nanti pada zuhur kita masuk ke materi pengenalan bilah dan asah bilah. Ada coffee break, diakhiri dengan proses praktek sembelih kambing, ulitin sampai nyacak dan seterusnya. Baru penutupan sekaligus pembagian piagam penghargaan buat antum semua insyaallah. Itu kurang lebih acara pada pagi menjelang siang hari ini. Maka dari itu marilah kita menanjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan yang disampaikan oleh Ketua DSH Jakarta Selatan Bang Dimas Arya Nugraha. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan pelatihan sembelih halal Desa Jakarta Selatan yang diselenggarakan pada hari ini, pertama-tama dari kami Dakwah Sembelih Halal Jakarta Selatan ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Kiai Haji Syafudin yang sudah memfasilitasi dan meminjamkan tempat di masjid ini, dan juga kepada bapak-bapak dari Dewan Masjid Indonesia yang sudah mendukung dan support acara ini, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir, yang sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pelatihan ini bertujuan untuk kita lebih peduli lagi tentang sembelihan halal, dengan harapan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Dalam kesempatan ini kami juga berharap agar kegiatan ini menjadi momen untuk kita mempererat silaturahmi dan juga memperluas wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil jalali wa syarril harami wal halali. Summa salatullahi ma'a salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minal dalali wa afdali sahbi wa khairi ali amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat karunia yang masih Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, taufiqul hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di Masjid Nurul Hidayah guna talabul ilm, yang mengambil ilmu, mengambil istifadah daripada pemateri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau menjadi manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat salam kita sampaikan kepada kekasih kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh para keluarganya, para sahabatnya
kita umatnya yang setia istiqamah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga yang Al-Fagir hormati dan cintai segenap para jamaah, para ketua, para pemateri, wabil khusus ketua DSH Bapak Agung Nugraha, pemateri kita, dan lain-lainnya, ketua DMI kita yang mohon maaf nggak disebutin namanya satu persatu. Memang yang tadi sambutan harusnya tercahap ya, aneh nggak nyatet sama sekali ini siapa pematerinya. Ana minta didampingi, sesaat minta didampingi Al-Fagir selaku DMI, ketua DKM, ketua peribadatan sebenarnya. Ana ketua peribadatan dan pendidikan di sini. Jadi ketua umumnya Ustaz Syahabuddin. Di bawahnya itu ada 3 ketua lagi. Ketua pertama Ana pendidikan dan peribadatan, sosial, dan masalah pembangunan dan lain-lainnya. Al-Fagir selaku mewakili daripada Ustaz Syahabuddin dan jajaran DKM Nurul Hidayah bersyukur kepada Allah adanya kegiatan positif di masjid ini, sehingga bermanfaat buat lingkungan DKM dan juga pada umumnya semuanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Al-Fagir mungkin selaku mewakili DKM meminta maaf. Dia mungkin tempatnya cuma begini doang yang dihidangkan cuma ala kadarnya, atau sambutannya kurang mengenakan, tutur katanya atau sopan santunnya dari masjid kita. Mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan antum memaafkan segala kekurangan kita semua. Mungkin itu saja yang Al-Fagir bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya atau seledi kita ngajarin ikan berenang kalau di sini mah. Jadi ya, kiai semua ustaz semua di mana gitu kan? Insyaallah ini nanti sebelumnya akan kita bahas. Mungkin nanti kehidupannya sedikit-sedikit ya, buat sekedar sedikit informasi saja. Tapi intinya adalah bagaimana memahami fikih itu dengan baik. Insyaallah dengan latar belakang, dengan pengambilan hujah yang insyaallah juga bisa dipertanggungjawabkan insyaallah. Demikian kepada Ustaz Nadari Irawan, Fadil Fadl Masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dimulai memperkenalkan diri dulu. Nama jelas ya. Nama lengkap Nanda Lendi Irawan. Kalau di desa biasa dipanggil Lendi. Ada juga di sini Qadarullah karena Revi sama teman S1 kuliahnya Ahmad Alpas. Beliau doang yang manggilannya Nanda, karena dulu di kuliah itu kan kita mesti nampilin nama Nanda Lendi Irawan lengkap, nggak bisa separuh aja Lendi Irawan. Jadi dari nama depan dipanggil beliau aja yang manggil nama Nanda, sisanya Lendi semua. Alhamdulillah. Di sini mungkin saya akan berbagi aja pengalaman di Idul Adha. Alhamdulillah sudah dari SMP saya terjun Idul Adha ya, khususnya kalau menyembelih itu mulai dari SMA. Sertifikasi BNSP, jadi jurus melihara itu ada profesinya yang tersertifikasi BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di bawah Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Itu SKKNI-nya tahun 2014 sudah dibikin, kemudian dikaji ulang. Alhamdulillah jadi anggota, salah satu anggotanya kaji ulang tahun 2022 yang tadinya dari 13 kompetensi atau 13 SKKNI menjadi 10. Poin awal semuanya tentang Islam. Poin 1 dan poin 2 tentang Islam, bagaimana harus menjalankan syariat Islam. Karena ini terkait kenapa tahun 2014 itu dipaksakan SKKNI ada, karena pada waktu itu
muncul isu akan ada impor daging dari daerah Meksiko. Khawatirnya daging di sana itu tidak disembelih dengan secara halal, sementara kita disuruh oleh Allah untuk makan daging halal dan thayyiban. Sementara di sana kita nggak tahu sembelihnya siapa. Jadi segeralah dibikin SKKMI. Jadi daging hewan sembelihan harus disembelihnya sesuai dengan SKKMI yang berlaku tahun 2014. Itu salah satu guru kita yang juga ikut nyusun itu Dr. Hewan Supratino. Kami banyak belajar sama beliau. Di situlah disusun. Dan dakwah sembelih halal ini terbentuk pada kiri dulu. Dakwah sembelih halal itu terbentuk karena awalnya kami resah melihat penyembelihan di Indonesia, khususnya di Jakarta, itu banyak yang masih kurang. Karena awalan kami itu dari grup hobi pisau, Pak. Indonesian Blades namanya, atau komunitas pisau Indonesia. Dari hobi pisau, jadi kami mengetahui tajamnya pisau itu seperti apa dan mesti seperti apa diperlakukan pisau itu sehingga tajamnya maksimal. Kemudian beberapa orang yang memang kita sering ikut kajian-kajian mulai berpikir, ini pisau makin banyak dikoleksi, nanti kalau udah masuk alam kubur gimana nih? Pertanggung jawaban nih, dihisap ini kan. Pisau dari 50 Pak di box. So, kalau ditanyain satu persatu, apa nggak ditancap-tancapin itu kalau kita salah jawabnya, kalau nggak ada manfaatnya. Itu kan. Jadi disitulah kami mencari manfaat. Salah satu yang bermanfaat buat umat dan cepat ya ibadah tahunan ini, Idul Adha. Walaupun pada kenyataannya sembelihan itu nggak setahun sekali, setiap hari. Utamanya pada hewan unggas, ayam, dan tidak semua. Berdasarkan data dari IPB Halal Center, itu data tahun 2022, 80% rumah potong hewan di Indonesia belum tersertifikasi halal, termasuk juru sembelihnya. Data tahun 2002. Itu baru RPH ruminansia. Ruminansia itu hewan yang ruminen, kayak kambing, sapi itu hewan ruminen. Jadi dia makannya tuh mama biak, nggak langsung ditelan. Belum lagi hewan unggas, apalagi yang di pasar, Pak. Bapak tahu biasanya yang di pasar nyembelihnya siapa? Ibarat ini leher ayam, potes, dibengkek lah istilahnya, potes. Sayapnya itu ditahan, begini kan, tekuk. Kita nggak tahu ini udah mati apa nggak, karena udah ketekuknya kan. Terus sembelih, apa yang dilakukan setelah sembelih? Lempar. Kita nggak tahu di situ air panaskah atau tumpukan ayam lain, sehingga abu-abu hukumnya. Dia matinya karena apa? Karena sembelihankah, karena ketumpukkah, atau karena air panas? Sementara kita tidak boleh makan yang hewan bukan mati karena sembelihan. Boleh lanjut, Mas Dimas? Langsung pada kanan aja, biar saya lucu. Nah, salah satu patokan saya ada di Quran surat Al-Maidah ayat 3. Jadi kita dilarang jelas makan bangkai, darah, daging babi jelas yang disembelih atas nama selain Allah. Kalau daging babi walaupun disembelih atas nama Allah ya tidak ngaruh, tetap haram. Yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Sebelum lanjut, saya ada pertanyaan yang ada hadiahnya. Coba Mas yang hitam, yang bisa menjawab minimal mendekati hadiah ini.
apa hikmah kita harus memakan hewan yang disembelih? Wajib disembelih. Kenapa nggak penggal aja? Toh matinya sama-sama mati. Tapi kita disuruhnya diwajibkan makan yang disembelih. Disembelih itu berarti cuma di sini aja ya, nggak putus. Penggal mati juga. Tapi kita diwajibkan untuk sembelih. Apa hikmah? Ciri-cirinya di situ, silakan. Agar gara-gara di dalam satu hewan itu keluar semuanya, pindah darah itu tidak kalah di makhluk. Ya, sudah cukup mendekati. Silakan, siapa namanya? Silakan. Aduh. Udah pernah ikut pelatihan saya sebelumnya? Oh, belum pernah. Aduh. Alhamdulillah. Ini buat antum. Jawabannya sudah lumayan mendekati karena kalau secara ilmiahnya jarang nanti bisa tahu. Semoga bisa bermanfaat. Poin besarnya itu, kita dilarang memakai bangkai dan darah. Kenapa kok sembelih? Jadi setelah diteliti, dikaji oleh para dokter hewan, di urat belakang sini Pak, itu ada urat yang fungsinya berkomunikasi ke otak. Dia yang mempunyai otoritas untuk memerintah ke seluruh tubuh. Ketika disembelih, sembelih itu kan mesti putus hulqum, mar'i, wadajai, tenggorokan atau saluran napas, saluran makan, dan 2 urat darah di sini. Kalau kita bilangnya urat vena, yang biasa kalau habis disembelih itu kayak selang bocor, cor gitu, keluarnya seperti itu. Itu harus wajib. Jadi kalau toh pun keluarnya nggak sempurna, cari ada yang tersumbat atau enggak, karena biasanya kalau stres itu sapi pasti ada yang tersumbat. Dicari, potong, jangan dipetot ya, sehingga putus, jangan potong, cari pisau, potong, dan jangan digunting. Kalau digunting bukan sembelih itunya. Sehingga ketika darah keluar, tubuh kekurangan darah nih, otak kekurangan oksigen, sehingga otak menyadari, wah tubuh kekurangan darah nih. Dia perintahkan jantung, jantung, pompa darah karena tubuh sudah kekurangan darah nih. Jantung siap dan pompa darah. Ketika darah dipompa, jarumnya udah kita putusin, sehingga darah keluar dengan sempurna. Itulah kenapa ketika disembelih masih suka ada gerakan kaki dari sapi ataupun kambing. Itu bukan dia menggelepar, bukan. Setelah diteliti itu gerakan memompa dari jantung untuk mengeluarkan darah sehingga sempurna. Dan ketika darah sudah keluar sempurna, daging yang kita dapatkan insya Allah daging yang toyib. Jadi selain halal prosesnya, dagingnya pun toyib. Kalau di Kesmapet atau kesehatan masyarakat veteriner dibilangnya asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Halal itu terakhir, harusnya sih asuh ya, halal duluan. Dan itu juga yang salah satu kadang menjadi momok dari ayat ini yang saya ambilkan. Momok bagi orang-orang untuk menjadi jagal. Karena seringnya dibilangin, jagal mesti motong sekali loh, maksimal 3 kali, lebih dari itu haram, lebih dari itu nggak sah. Itu jelas Pak. Al-Maidah ayat 3. Ditanduk, terpukul, tercekik, jatuh, diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya. Jadi ada kambing nih di depan, dinyelonong ke jalanan, ketabrak mobil, masih gelepar-gelepar, kita siap pisau di sini, kita sembelih, boleh nggak dimakan? Boleh. Begitupun dengan sembelihan. Jadi ketika kita nyembelih belum sempurna, sempurnakan. Bukan sembelih 2 kali. Sembelih 2 kali itu kita nyembelih nih, terus habis itu, udah nih cukup menurut si jaganya. Di sana panitia nyiapin ini nih singkong kopi nih, enak nih kayaknya. Di jalan pengajian singkong kopinya panitia, makan gak berapa lama, tim yang jagain sapi bilang, "Bang, itu sapinya berdiri lagi." Lah, balik lagi dia. Lah,
belum kelar, itu baru sembelih 2 kali karena sudah ditinggal lama. Kalau masih hitungan sepersekian detik, jatuhnya menyempurnakan sembelihan. Ketabrak sama kepukul aja boleh kok. Kita sembelih lagi boleh, kita makan. Apalagi timbang godot istirahatnya. Bukan nggak boleh, bukannya kita membenarkan godot, ya nggak benar juga. Cuma jangan menjadikan takut bapak-bapak, terutama sohibul kurban untuk menyembelih. Jadi sangat berkaitan kenapa ulama-ulama dulu bilang sebaiknya sembelih itu jangan lebih dari 3 kali, karena untuk menekankan hadis bahwa pisau yang disajikan atau pisau yang digunakan itu harus benar-benar tajam. Kan ada hadis itu, maka tajamkanlah pisaumu, jika Anda membunuh maka membunuhlah dengan lisan, maka tajamkanlah pisaumu, hadis riwayat Bukhari. Di situ tajamnya seperti apa? Coba Mas Dimas, ada di tas saya tuh ada pisau. Yang ada tas, boleh? Yang mau tas, tas apa aja? Untuk kertas, kalau plastik dan tisu itu teknik marketing. Karena setelah dikaji di standar SKK ini cukup ke kertas. Tajamnya seperti apa? Kayak gini, Pak. Bukan kalau slash pelan-pelan itu kita buat nyari chipping apa enggak. Tapi kalau untuk sembelih tajamnya seperti apa? Cepet, rata. Ini pisau Cina murmer, tapi tebal ini. Boleh dipesan, boleh. Kalau ini Don Carlos, satu pabrikan nama cap garpu. Kalau kita pengen mengetahui di sebelah mana ada chippingnya baru pelan-pelan. Biasa kalau ada chipping atau gompa tuh nyangkut. Itu tadi. Lanjut. Ini secara atau definisi penyembelihan halal ada suatu cara atau teknik untuk mematikan hewan. Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu teman, bilang, wah ini standar penyembelihannya internasional, ini sesuai standar internasional. Kesannya enak gitu kan, didengar sesuai standar internasional. Padahal internasional ngacunya ke Indonesia juga Pak, cara nyembelihnya. Turki itu juga gak bagus-bagus amat nyembelihnya Pak. Masih banyak penyembelih-penyembelih kita yang lebih bagus. Standarnya mereka juga mengikuti kita. Betul. Nah, apabila pisaunya sudah setajam ini, itu nyembelih itu bagaikan ngiris tahu. Enak, nggak perlu pakai tenaga. Kadang kami itu mempraktekannya kalau nggak ada hewan praktek tuh kami pakai gedebong pisang. Bukan karena mirip sama leher hewan atau leher sapi, enggak. Justru itu keras. Ibarat kata kalau ke gedebong pisang aja masuk, apalagi ke leher sapi ataupun leher kambing. Itu karena dia enak dimasukin pisau. Kalau kita pakai gedebong kayu jati kan berat ya, kasihan pisau kita. Tapi kalau gedebong pisau itu kan enak, bisa masuk pisau kita. Dan bentuknya 3 bulan sesuai leher. Jadi kalau toh pun mau praktek nggak ada hewannya, alhamdulillah di sini ada hewan nanti disembelih ya. Alhamdulillah. Kemarin di Bekasi direbahin doang, kambing kesian. Bubuk doang, rebahin diri. Kata disembelihnya nih, jangan Pak nih, katanya cuma rebahin doang. Udah. Lanjut. Syarat sah penyembelihan ini kalau kurang kebaca nanti bakal dibagi oleh panitia. Beragama Islam atau ahlul kitab.
maksud dari agama Islam ini adalah untuk tauhidnya, Pak. Jadi menyembelih itu karena Allah, bukan, jelas di Al-Maidah tadi nggak boleh untuk berhala atau lainnya. Menyembelih karena Allah, karena kita beribadah untuk Allah. Apabila ahlul kitab yang tauhid, ada Pak sekarang. Nah, Islam aja kan. Jadi makanya dikedepankan beragama Islam. Gitu. Kalau dia ahlul kitabnya tauhid, ya orang bisa silakan. Kita memakan daging sendiri. Utamanya kurban, Pak. Karena sembelih harian kadang suka kita agak sulit menemukan, bukan yang beragama Islam yang sholat ya, terutama. Itu ada poin 5-nya, tidak meninggalkan sholat. Yang kedua, laki-laki dan perempuan. Ya, perempuan boleh menyembelih. Cuma biasanya ke hewan ruminansinya itu suka agak takut kalau melihat darahnya ngocor. Itu makanya banyaknya perempuan tuh di ayam. Di pasar-pasar itu kan banyak perempuan yang membeli ayam, banyaknya. Tapi apakah mereka boleh menyembelih kambing atau sapi? Boleh, asal kuat, baik dari segi tenaga maupun dari segi mental. Saya waktu SMP itu posisi berdiri saya salah pas nyembelih kambing, nyembelih sapi. Jadi misalkan ini leher sapi, berdirinya di sini. Ketika disembelih, cor ya setengah badan, mandi darah hangat, Pak. Nah, apabila perempuan apakah siap jika mesti kena kucuran darah? Itu aja secara mental ya. Boleh sih, boleh. Terus ketiga, balik atau anak yang sudah mumayyiz. Kenapa? Mumayyiz itu yang mengerti baik dan benar. Karena kita berhadapan dengan pisau, bukan senjata, Ustaz. Pisau itu adalah alat. Kalau senjata, Pak, ini aja sih bisa jadi senjata, Pak. Nggak mesti pisau. Jadi tanamkan di otak kita, pisau itu adalah alat untuk berbuat baik. Zaman dulu di Pondok Indah itu waktu masih zamannya kebon, babi-babi mah bawa bol di samping ini, Pak. Bukan buat senjata, emang dia mau kebon gitu kan. Alatnya dia untuk bekerja itu. Jadi kalau toh pun kita bawa pisau, saya sering bawa pisau di tas. Ini buktinya banyak pisau di tas. Sehari-hari pun saya bawa pisau. Cuma bagaimana cara membawanya mesti disimpan dengan benar. Bukan ready to use atau siap digunakan. Jadi pisau itu memang alat yang dipergunakan sebagai mestinya. Kalau dia ready to use maksudnya kalau di pinggang ada apa-apa tinggal sok-sok, nah itu baru potensinya ke arah mana, apakah memang ke arah niat untuk membunuh yang lain kan atau apa gitu kan. Tapi kalau disimpan di bawah jok, kalau kayak gini saya disarungin terus masuk ke dalam tas, itu kan susah untuk digunakan dalam waktu cepat. Dan saya bawanya juga nggak satu, banyak. Kalau ditanya polisi, ini kenapa? Iya, profesi saya jagal. Masalah saya jagal pakai handuk, mungkin kan pakai pisau. Gitu. Makanya anaknya mesti anak yang sudah balik atau mengerti alat yang dipakai itu untuk apa, bukan untuk buat gagah-gagahan, bukan. Karena ini adalah alat, setajam apapun bukan buat gagah-gagahan. Iya gagah sih kalau naruh pisau di samping sini gitu kan, kesannya gimana gitu. Kadang suka membawa aura yang nggak enak juga di kita. Ini bawa pisau nih, jumawa. Tapi ini adalah alat. Gitu. Terus keempat, sehat dan berakal. Jelas berakal. Masa ya kita selain memotong hewan ke orang gila. Yang terakhir, tidak meninggalkan sholat. Ini yang masih jadi kajian di kita juga desa untuk yang penyembelihan setiap hari GPH. Jadi ada dua cerita, Pak. Ini cerita real teman kita juga yang mengalami. Jadi kami ada sebuah balai di Bogor yang tugasnya sebagai tempat untuk sertifikasi kompetensi. Istilahnya ujiannya lah, sekolahnya di mana, di Bogor itu di BPKH untuk jurusan biara.
Yang diuji apa? Salah satunya cara sholat. Wudhu bagaimana dia? Wudhunya benar nggak sesuai mazhab Syafi'i nggak? Sholatnya bagaimana dilihat? Baca Al-Fatihah benar. Pada saat teman saya yang sekarang jadi ketua pengurus pusat desa sedang sertifikasi, ada satu juru sembelih yang udah umur 30-an, Al-Fatihah aja nggak bisa. Di situ dia ngaku seumur hidup dia baru belajar sholat saat sertifikasi itu. Dia itu jaga tiap hari. Itu baru satu loh Pak, se-Indonesia ini. Nah, apabila diharamkan orang yang tidak sholat itu memotong daging, kita haramkan, ya banyak yang nggak makan daging pas Indonesia. Sehingga banyak sekarang perdebatan atau jadi diskusi fikih yang bisa lebih fleksibel. Selama dia mempercayai bahwa sholat itu wajib, maka ini untuk jaga tiap hari ya, bukan jaga tahunan, maka masih diringankan, bolehlah hasil sembelihannya dimakan. Toh pun kita ketika makan juga disuruh mengucapkan bismillah, karena ada juga kasusnya ketika sahabat nanya ke Rasulullah bahwa yang membeli ini orang nggak sholat, apa makan daging yang kamu makan itu dengan baca bismillah. Kayak gitu ceritanya itu. Jadi, nah kalau jaga tahunan sebaiknya kalau bisa sih imam rawatib malah atau DKM. Itulah kenapa kami membentuk desa. Jadi kami ingin masjid itu tidak ketergantungan lagi nyari jagal Pak. Jagal itu apalagi yang dijaga tahunan, biasanya dia sehari bisa dapat 4-5 kerjaan. Jadi di sini dapat misalkan 5 sapi gitu kan, buru-buru tuh dia ngerjainnya, belum kelar sapinya mati udah main keranting aja, padahal nggak boleh gitu kan. Iya nih saya ngejar waktu nih, udah ditungguin lagi di masjid sono, nggak boleh. Makanya baiknya orang setempat DKM apalagi imam rawatib yang memang kita tahu sholatnya jelas jadi imam rawatib gitu kan, apalagi DKM masa dia datang ke masjid gitu kan. Jadi sebaiknya sih yang nyembelih tiap tahun atau tahunan itu kurban yang tidak meninggalkan sholat. Karena dulu zaman saya masih muda Pak, sekarang pun masih muda ya, angka aja umur itu. Itu saya pernah ngalamin masjid itu kita nyewa jaga masjid, udah pasti ada azannya kan, azan zuhur masih tak-tok aja nyincang gitu kan. Habis itu dibilang, bang jauh dulu, iya nanggung nih, baju kotor nih penuh darah, udah nanti deket-deketin dah, apa udah kelar ini kita salin terus baru sholat. Habis itu udah azan asar nggak kelihatan tuh sholat, padahal udah tahu dia mau nyembelih di masjid. Kenapa kagak siapin baju ganti? Jadi pas zuhur ya gantian kan bisa sif-sifan. Yaudah lu jagain dah, kita duluan dah yang sholat gitu. Tiba nyiapin baju satu atau sarung gitu kan, enak ganti kaos baru udah kelar. Habis kelar sholat balik lagi ke baju kerja. Nah itu yang diharapkan untuk yang membeli kurban. Lanjut. Niat penyembelihan kalau saya biasanya di rumah niat penyembelihan bahasa Indonesia aja ya. Hari ini saya mau niat melakukan ibadah sembelih di masjid ini kurang lebih sekian ekor sapi. Nah, jadi nanti ketika menyembelih itu tinggal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dari awal kita sudah niatkan akan melakukan ibadah sembelih. Kenapa Pak? Tinggal bilang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi secara alamiah bukan naturalnya sapi itu rebahan. Kan kalau disembelih rebahan miring gini kan ya. Bukan naturalnya sapi seperti ini.
Ini nih posisi nggak nyaman buat dia. Sapi pun tidur dia masih ngedeprak begini Pak. Karena posisi bukan naturalnya, maka dia akan cenderung berontak untuk melepaskan diri, apalagi udah diikat-ikat. Jadi kalau dia sudah rebah, sudah diikat, segera sembelih. Terus kapan membacain ininya, nama-namanya? Ketika dia belum rebah Pak. Dia masih berdiri nih, bacain deh 7 itu sampai bin-binnya mau ke berapa orang terserah. Penting dia masih berdiri. Kalau dia udah rebah, resiko Pak. Resiko. Apalagi kalau kakinya nggak diikat, resiko dia berdiri lagi, jatuhin atau rebahinnya PR lagi, lama lagi. Apalagi udah ngerebahin di awal udah setengah jam sendiri kan. Sapi ada 20. Aduh. Sampai jam berapa kelarnya? Di sini juga nanti ada Bang Bob Kodir atau Abdul Kodir. Dia kepala tim desa di penyembelihan Masjid Atim. Atim itu kita belum pernah di bawah 20 ekor. Rata-rata berapa nih? 25-26 ya? 27 ekor target. Itu di Atim nggak ada berat sapi di bawah 700. Tidak menerima sapi dari luar, hanya anak-anaknya keturunan Pak Harto. 700 nggak jalan Pak, susah untuk diajak bergerak. Sekalinya bergerak lari, karena mereka didasarkan dari Australia yang disimpan atau diternakan tuh di padang rumput, jadi biasa lari mereka. Jadi sekalinya ditarik lari, itu mesti siap-siap lah. Kayak begitu kalau direbahin kita bacain lama-lama, aduh PR Pak. Apalagi duduk 7 sapi, satu-satu gitu kita bacain bin-binnya, kelamaan. Jadi kalau mau bacain sebelumnya, silakan deh bacain dulu. Mau bacain surat Al-Baqarah sampai selesai juga boleh. Tapi pas dia masih berdiri ya, pas dia masih berdiri silakan. Gitu. Lanjut. Salah satu ini nanti bisa dibaca cepat aja, lanjut. Sigot coba dulu bisa dibaca aja, lanjut. Hewan sembelihan, hewan memiliki. Nah, jadi ulama membagi fase kehidupan hewan ada 3. Ini di sebelahnya coba sekalian saya bisa. Nah, hayatul mustamirah, hayatul mustaqirah, dan hayatul masbur. Hayatul mustamirah itu kondisi ketika dia masih sehat, masih hidup. Kan kita di kurban juga mesti dilihat hewannya tidak sakit, hewannya masih seger gitu kan. Dan memilih sapi juga mesti agak hati-hati Pak. Biasanya yang jadi perhatian dari pihak masjid itu yang cari yang dagingnya banyak kan. Yang dagingnya banyak, tulangnya kecil itu biasanya sapi Bali, Kupang, NTT. Nah itu rasnya tuh pantat putih kan kita bilang. Cuma sapi itu, sapi Bali, Kupang dan itu rasnya kalau dia di atas 500 kilo rawan untuk patah kaki. Ketika diturunkan sebaiknya pakai ram atau undakan. Jadi dia jangan dibiarkan meloncat. Karena bukan ininya dia meloncat, karena dia sapi tulangnya kecil, kakinya kecil. Beda dengan sapi PO. PO itu peranakan ongol. Itu sapinya warnanya putih yang ada gelambirnya. Biasa sering kita lihat di India tuh. Jadi dia sapi ras dari India diternakan di Jawa, di cross. Jadi peranakan ongol sama sapi Jawa yang ada punduknya. Itu memang sapinya dia tulangnya gede Pak. Itu turun loncat juga nggak masalah, dia tulangnya besar. Cuma kalau sapi Bali favoritnya dari para DKM dan favoritnya anak-anak. Kenapa sapi Bali favoritnya anak-anak? Karena dia sapi sirkus. Kalau udah loncat-loncat anak-anak sejiran, hore. Begitu udah selesai bisa rebah gitu, tambah lagi hore.
Padahal jurus dia makin udah deg-degan dihorein makin. Sapi itu penglihatannya kanan dan kiri ya Pak. Kanan dan kiri, nggak kayak kita lurus ke depan. Apa yang dia lihat di kanan dengan apa yang dia lihat di kiri itu berbeda. Dan makanya mendatangi sapi itu jangan dari samping kanan mendadak atau samping kiri mendadak. Penglihatan sapi itu buruk, dia sama-sama. Dari penglihatan yang buruk, dia Allah berkahi dengan pendengaran dan penciuman yang baik. Jadi kenapa saya bilang tadi bocah-bocah itu bikin sapi risau? Ya karena itu pendengaran dia baik Pak. Sapi itu hewan paling takut atau hewan penakut. Saya tanya, sapi itu dimangsa atau pemangsa? Dimangsa. Hewan yang diburu atau pemburu? Bapak apabila dimangsa dan diburu, sikap yang Bapak lakukan adalah siaga, waspada. Apalagi tiba-tiba dari belakang ada yang kagetin. Nah, kalau Bapak pesilat udah siap-siapnya gini gitu kan. Apalagi bawa pisau gitu kan, udah siap-siapnya waspada. Punya akal kita. Sapi insting Pak. Posisi dia itu posisi waspada. Kalau kita datangnya kagetin ataupun dengan suara keras, insting dia adalah kaki dia, senjatanya nendang gitu. Makanya datangin sapi itu sebagai dari depan, posisi aman itu dari depan dia. Saya contohkan, anggap aja ini bukan kepala doang, satu utuh badan gitu ya. Berarti diri tadi. Nah, gitu. Nah iya benar. Jadi datang itu pelan-pelan Pak. Gak usah ngikut, satunya belum saya. Datangnya pelan-pelan aja Pak. Pelan-pelan, tenang. Dia pasti akan mundur. Kita pelan-pelan aja. Jangan ujug, jangan Pak. Karena sifat dia udah waspada. Sifat dia waspada, kita kagetin makin kejut dia. Bersiap untuk, apalagi kalau ekornya udah mulai dimasuk-masukin ke belakang, itu udah sifat berhati-hatinya dia. Datang pelan-pelan gini. Itu juga yang membuat sebaiknya jagal itu datang sehari sebelumnya agar kenalan sama sapi. Kenapa? Karena sapi dia menganugerahi penciuman yang baik, tadi sudah saya bilang. Jadi kenali bau badan kita ke sapi. Kita lus-lus. Gak usah pakai parfum, Pak. Sapi nggak tahu kasturi itu apa, basic itu apa, nggak tahu. Bau badan kita aja. Kita lus-lus. Jadi ketika hari berikutnya, hari H penyembelihan kita datang, dia udah tahu. Iya, bukan orang asing lagi. Wah ini yang terus kemarin nih yang datang. Enak. Apalagi sapi-sapi yang diternaknya di padang rumput, bukan yang di peternakan. Kalau yang di peternakan itu sapi yang biasa ketemu sama manusia. Beda kalau di padang rumput. Sapi itu hewan sosial. Jadi dia lebih tenang apabila bertemu dengan teman-temannya yang sejenisnya. Kita datang dengan berdiri gitu, kaki dua. Siapa lagi nih? Cuma begini doang. Kecil gitu kan dibandingin dia. Jadi sikap dia waspada. Pegangan sapi itu apalagi kaki belakang, aduh jago-jago Pak. Apalagi sapi PO ya, yang tulangnya kuat. Tuh mungkin sering lihat di yang video viral tuh ada bapak-bapak atau kakek-kakek yang jongkoknya salah samping kaki sapi itu ketemu bed gitu kan. Itu jadi datangnya itu jangan dari belakang, jangan dari depan, apalagi belakang. Belakang itu blind spotnya dia Pak. Contoh, Dimas nggak tahu nih, saya mau ngagetin manusia ini. Ini berdua, masih punya akal, masih refleks paling kan. Sapi digituin, dekat, gitu. Jadi datangin dari depan biar dia tahu.
Sementara kalau anak-anak Balik. balik gimana? Nah ya, putar. Iya. Oh gitu. Iya. Sementara kalau anak-anak itu kan suka ramai kan, gore, itu nggak enak Pak. Itu juga kenapa gak enak buat sapi ya. Lokasi penyembelihan sebaiknya speaker masjid atau speaker toa itu jangan diarahkan ke sapinya, arahkan ke tempat lain. Memang kita diwajibkan untuk takbir terus kan, takbir. Cuma kalau sholat takbirnya Allahu Akbar, kita yang kerja lagi nggak enak Pak, apalagi sapi yang nggak biasa. Jadi arahkan speakernya nggak ke arah sapi, ke arah kampung lah, karena fungsinya takbir itu untuk syiar. Sedang ada pelaksanaan kurban di sini, ada pesta tabuhan. Fungsinya itu untuk syiar. Kenapa disuruhkan takbir selama 3 hari berturut-turut itu? Jadi yang takbiran pun juga yang suaranya yang sahdu, enak didengar gitu kan. Yang masyarakat kan biasanya di belakangnya nggak tahu kedengeran. Gitu. Kalau diarahkan sapi udah rebah, ada suara yang nyaman di kupingnya, tambah potensi dia untuk berontak. Karena posisi dia udah takut dan cuma punya insting, otak kecil Pak. Habis itu otaknya juga masuk ke rumah makan kadang lagi kan. Kalau kita kan otak masih di sini. Sapi habis itu otaknya digulai. Gitu. Jadi usahakan datangi sapi dari depan ataupun dari samping yang terlihat dengan matanya dia. Gak usah pakai wangi parfum yang berlebihan, karena kita di situ bukan buat sholat, tapi juga bukan buat sholat. Kalau mau sholat baru kita pakai parfum. Kita mau beribadah. Yang kita hadapi adalah hewan yang hanya menggunakan insting dan dia sangat waspada posisinya. Nah, balik lagi ke materi. Jadi ketika dia kondisi hidup, kita bukan manusia, kan kita hewan kan, kalau dalam istilahnya Kesmalvet, terus di aturan hewan, Kesrawan atau animal welfare. Poinnya itu dia harus kondisi yang sehat. Dia itu harus tidak boleh lapar. Jadi kenapa sapi atau hewan sembelihan itu harus dipuasakan dipuasakan makan, tidak minum sebelum 12 jam minimal sebelum disembelih. Karena dia hewan memamah biak. Hewan memamah biak itu apa yang dia makan nggak langsung dicerna. Jadi ketika disembelih, potensi untuk keluar, apalagi dia baru makan 1 jam sebelumnya, potensi untuk keluar besar, karena nggak langsung dicerna. Biasanya tuh ada kan yang hijau-hijau, itu udah berapa jam sebelumnya. Apalagi kalau cuma jarak 1 jam, itu makanan itu sudah bercampur dengan enzim ketika di dalam tubuh itu, walaupun nggak langsung dikunyah. Ketika dipotong, keluar dia bercampur dengan daging yang nantinya akan dibagikan, potensi cepat busuk karena enzim-enzim itu banyak bakterinya. Jadi sapi itu mesti, atau hewan kurban itu mesti dibiasakan atau diinikan sesuai dengan habitatnya. Sapi dengan sapi, kambing dengan kambing jangan dicampur, karena kambing bisa diinjak-injak. Kemudian hayatul mustaqirah. Hayatul mustaqirah itu kondisi sakaratul mautnya dari si hewan kurban. Pasti bapak pernah dengar lah ketika sapi lagi dipotong bunyi gitu kan, di tenggorokannya. Itu hayatul mustaqirah. Pada saat itulah kita mencari di mana saluran yang masih tersumbat. Karena hewan kurban itu kalau stres, dia cepat, pembuluh darah itu cepat menyumbat lagi Pak. Kalau dia sebelumnya stres, ketika dia menyumbat, darah nggak keluar dengan sempurna.
matinya lama. Dicari tuh sumbatan di mana, dicari terus dipotong. Nanti ada videonya, dipotong sehingga darahnya keluar dengan deras lagi. Kalau darahnya sudah keluar dengan deras, dua-duanya ya, karena kan di sini ada dua, tenggorokan, saluran nafas, saluran makan, udah kaki sini, kemudian ada di kepala sapi. Ini tulang belakangnya yang putih, tenggorokan, saluran makan, saluran nafas, dua yang biru ini, itu saluran darahnya. Jadi dia mengocor dengan kencang. Kalau ada sumbatan, cari, terus putuskan. Iya, vena gitu ya, bukan arteri. Dan di mana lokasi sembelihnya? Tepat di bawah tekun. Jadi hewan kurban baik sapi maupun kambing, baik betina maupun jantan, jakunnya bisa dirasakan. Nanti di pas praktek dicobain dirasain jakunnya. Gimana kalau susah? Ukur dengan kita ada rumus 5-3-1. 5 jari 3-1. 5 itu untuk sapi dari rahang ke bawah. Itu sudah ada penelitiannya sampai S3, persis posisi bawah jakun. 3 untuk kambing, 1 untuk ayam. 1 untuk ayam juga bukan satu ukuran dari rahangnya, tapi buat temboloknya 1 jari buat nahan. Dan temboloknya untuk anak turun tuh buat nahan, pakai jempol, selesai. Kenapa mesti di bawah jakun? Karena di sini tetap titik berkumpulnya semua saluran darah yang mesti putus. Ketika dia ke atas, dia nyebar. Potensi dia tidak terputus itu besar. Kalau nggak putus, berarti otak masih bisa komunikasi dan darah itu masih mengalir, sehingga dia berdiri lagi. Jadi kalau Bapak searching di YouTube, sapi yang berdiri lagi, itu rata-rata motornya ke atas. Jadi nggak putus saluran darah, jadi masih ngalir tuh darahnya. Apakah dia akan mati? Ya akan mati nanti, cuma lama, karena masih darah yang ngalir, yang keluar atau darah yang keluar itu cuma sedikit. Dia kehabisan darahnya nanti berapa jam. Tapi kalau putus sudah sempurna, 5 atau 6 menit untuk sapi selesai. Malah kadang bisa 4 menit. Kambing 3-4 menit. Ayam malah 1 menit, di bawah 1 menit. Kemudian hayatul masbuh. Hayatul masbuh itu hewan yang sudah mati, sekarang sudah menjelang mati dan mati. Tanda-tandanya bagaimana? Kami biasa pakai rumus ABC, tapi di dalam bahasa Inggris A itu untuk air atau udara, B itu untuk brain atau otak, C itu untuk kardiovaskular atau jantung. Bagaimana sih caranya itu kok susah itu udara? Gampangnya kita lihat air itu dari hidungnya, Pak. Hidungnya. Kita lihat masih ada hembusan apa enggak. Bukan dilihat ya, maksudnya dirasa. Kita rasakan masih ada hembusan apa enggak. Karena kalau masih ada hembusan pasti berasa lah, hangat. Terus kedua itu brain. Brain itu kita lihat dari mana? Dari darahnya. Jadi kalau dia darahnya masih ngocor, ser itu berarti otak masih berkomunikasi supaya jantung terus memompa. Karena otak tuh perlu asupan udara atau asupan darah kan. Nah, ketika dia sudah darahnya seperti kayak selang mampet, ada ces, nah itu kemungkinan besar otaknya sudah mati. Sudah bisa dipastikan otak mati. Terus C, kardiovaskular juga sama. Tadi dilihat dari saluran darah. Gampangnya bagaimana? Kalau kami juga salah satunya ngetesnya dari mata. Colok aja, Pak. Mata sapi ya, bukan mata kita ini. Jangan dirunding, jangan dicolok, kasihan. Mata sapinya dicolok atau dekatkan. Kelihatan itu kan buktinya yang hitam itu melebar atau mengecil, melebar atau mengecil. Kalau dia sudah nggak bergerak, udah melebar aja, itu udah mati dengan sempurna.
Kalau dia masih ada gerakan mencium lebar, apalagi sampai agak kedip gitu, nah jangan, belum mati di otak. Terus kemudian di ekor, walaupun di ekor juga masih ada perdebatan di kalangan dokter hewan, karena ekor itu ada pusat syarafnya, jadi dia ada saraf otomatis. Jadi walaupun kita tekuk masih ada gerakan, belum tentu dia masih hidup, karena itu masih saraf bawaan dia, saraf otomatisnya dia. Kadang kan kita juga ngetes nih ekor masih ada bergerak apa enggak. Yang paling jelas yaitu dilihat alur dari saluran darahnya masih muncul apa enggak. Kemudian dicek matanya. Kalau kita udah bisa sampai nyentuh matanya dengan ada reaksi, nyatakan itu sudah mati sempurna. Baru setelah itu boleh mau dipenggal kepalanya, mau dikulitin atau kadang bapak-bapak suka ngincar tuh bijinya kan diambil, silakan. Tapi dia udah dinyatakan mati dulu, jangan masih hidup. Oh masih bergerak, biar cepat matinya, bijinya ambil aja nih. Jangan Pak, karena bagian yang diambil sebelum itu dinyatakan mati karena sembilan, bagian itu jadinya bangkai. Karena bagian itu matinya bukan karena sembilan, karena dipotong dari terpisah dari tubuhnya. Jadi benar-benar mati itu silakan deh. Lanjut, alat penyembelihan, alat yang melukai karena tajamnya, bukan karena kuatnya tekanan, kecuali gigi, kuku, dan tulang. Misalkan saya punya ini dari PVC atau paralon, bisa saya tajamkan sehingga mesras kertas. Boleh nggak Pak? Boleh. Karena kuatnya, karena tajamnya, bukan karena kuatnya ya. Bedanya di mana? Karena kuatnya ini saya pakai punggungnya. Itu karena kuatnya. Apakah bisa kepotong? Kalau saya paksain pasti bisa, lama-lama sobek juga gitu. Tapi kalau karena tajamnya, itu karena tajamnya, bukan karena kuatnya. Kelihatan mulus. Nanti di bagian bilah, pengenalan bilah bisa lebih detail lagi. Jadi jenis pisau. Kecuali gigi, kuku, dan tulang. Jadi nggak boleh tuh yang beli digerap gitu, jangan. Pada gigi sapi susah ya. Lanjut. Sunah-sunah penyembelihan. Baca basmalah menurut Imam Syafi'i. Jadi membaca Bismillahirrahmanirrahim Akbar itu apabila terlupa selama si penyembelihnya itu muslim, apalagi rajin sholatnya, insya Allah dia dari awal niat sudah karena ibadah kepada Allah. Sebaiknya ketika nyembelih sudah Bismillahirrahmanirrahim. Lebih bagus dijaharkan, lebih bagus lagi didengar. Kayak kita kalau sholat baca Al-Fatihah kan dibilangnya disirkan kan, kalau zuhur dan asar. Sir itu bukan berarti nggak dengar atau di dalam hati. Sir itu tetap masih dipelankan. Dipelankan tuh bukan berarti baca di dalam hati bismillah enggak. Bismillahirrahmanirrahim itu sir. Sementara sebaik ketika menyembelih dijaharkan, diingatkan. Itu gunanya tim. Jadi tim yang lain ikutan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa MC-nya juga ngomong tuh Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kalau ataupun sang jaganya sudah terlupa, dia mendengar dari situ, dia menyembelih juga karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim, nggak Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa Bismillah ini juga cukup? Nggak Bismillahirrahmanirrahim? Yang bisa jawab? Nah, ada lagi. Nah, di belakang yang duluan. Kalau pemateri nggak boleh. Iya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau gitu
sedangkan itu kan lagi motong hewan. Tuh. Berarti kan itu kayak bertolak belakang. Betul. Makanya. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita mau nyembeli, masa Maha Pengasih dan Penyayang? Iya. Kalau enggak, kalau kita kasih dan kita sayang, kita nggak sembeli. Makanya dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Sembeli. Sekarang ada kata tuh. Ini buat ayam bagus, tapi kalau buat kambing atau sapi bukan tajamnya yang nggak bagus ya, cuma karena ada ininya nih, maaf semua, karena ada ininya di sini. Kenapa? Mudah nyangkut, apalagi kalau dorong gitu kan. Kalau tajam udah bagus, pas kita mau balik lagi nyangkut nih, kalau udah nyangkut di lapangan tuh panik Pak, yakin deh. Kondisi lapangan tuh berbeda dengan kondisi saat lagi pelatihan begini. Yakin akan panik. Kalau udah panik udah, waduh mana ini lihat banyak nih lagi. Nyangkut pisau nih, gimana? Udah jatuhin aja. Nah ini silakan. Bisa buat oleh-oleh ke istri juga nih. Afif tidak pakai. Kalau tajamnya udah bagus. Cuma kalau buat sembelih sebaiknya ayam aja. Itulah kenapa kalau sembelih atau pisau sembelih sebaiknya lurus. Kalau ini kan cuma buat tangan kita aja, tapi kalau ini lurus, di sininya lurus. Jadi ketika melakukan sembelih itu enak, karena apalagi baru awal beda kalau memang jaga PH ya atau yang udah biasa jaga sekali tarik selesai. Tapi kalau kita misalkan baru awal-awal ya baru setahun 2 tahun, kadang sekali tarik tuh belum tentu afdol buat kita. Lanjut lagi kan. Kalau nyangkut yakin gitu. Panik. Gitu. Kalau udah panik udah susah mikir. Sementara jaga itu sebagai punya pikiran jernih. Jadi mesti banyak akal. Nggak satu cara aja. Lanjut. Nah, sini apa haknya dalam untuk hewan? Dia disembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya kemudian dibuang. Itu tadi di awal sudah dijelaskan. Jadi menyembelih ayam sebaiknya jangan dipatahkan lehernya. Sekitar 2 bulan yang lalu saya mendampingi teman-teman RPU Tugas Pulau Gadung untuk sertifikasi halal dan mereka ikut pelatihan dulu. Itu mereka praktekkan gimana sih biasanya nyembelih, lihatin sayapnya ditekuk gitu. Dari sayapnya ditekuk ini udah kesakitan. Biasanya tuh suka ada memar-memar. Jadi kalau bapak-bapak makan ayam kan suka ada nemu tuh di tepukan sayap yang merah-merah itu. Itu memar-memar habis sayap ditekuk. Habis itu disembelih. Dia kalau sembelihnya benar, kadang ada ayam cuma dicowel gitu aja. Yang atas sembelihan itu masih cuma bolong doang, nggak putus semuanya. Nah itu kalau ketemu daging ayam yang masih ada merah-merahnya, apalagi di dalam dagingnya itu di sela-sela dagingnya, itu kemungkinan besar sembelihnya nggak benar. Lanjut. Baca doa atau salam Nabi menyembelih untuk karena ibadah. Hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kiri. Ini sapinya kecil, 15 kilo juga. Yang penting enak dipegang, nggak berontak ya. Kenapa di lambung kiri begini? Menghadap kiri? Karena posisi lambung dia itu di sebelah kiri. Jadi kalau begini, ketika disembelih, yang atas itu hukum fisika, yang atas gampang mengoncat ke bawah, sehingga makanan yang belum selesai dia cerna akan lebih mudah keluar. Sementara kalau sudah begini, gravitasi, jadi dia akan jarang untuk mudah keluar itu sedikit.
potensi untuk keluar itu sedikit. Dan itu pun sunnah. Dibaringkan ke kiri dan menghadap kiblat itu sunnah. Jadi apa-apa yang dulu Rasulullah contohkan itu baru dibuktikan dengan kecanggihan teknologi saat ini. Dibuktikan oleh ilmuwan barat. Mereka bilang yang benar-benar meneliti ya, sembelihan Islam itu terbaik dibandingkan sembelihannya hasil potong hewan mereka. Jadi ada kesaksian dari Ketua Kesmapet tahun 2015-2016 itu tim kami juga di SKKI. Dia pernah bertugas di Australia. Di Australia itu ada 2 toko jualan daging. Jadi jualan daging yang non halal atau jualan daging haram, sama daging untuk khusus konsumsi muslim, daging halal. Dan daging halal ini bukannya cuma di hari-hari tertentu. Karena dia lagi bertugas sore, otomatis dia cari daging halal loh kalau pengen makan daging kan. Pada waktu itu ya tahun 2016, kalau sekarang sih udah mulai banyak udah. Nah pada saat itu ketika dia mau beli jam 8, jam 9 gitu, daging habis. Bingung dia, kok habis? Itu dia temui kejadian itu sampai 2 pekan. Jadi dia nggak makan daging itu selama 2 pekan. 2 pekan itu selalu habis. Akhirnya pada suatu hari dia benar-benar dari tokonya buka. Dia lihat, loh, ini kok yang beli banyak. Yang banyak beli justru orang-orang kafir. Kok banyak beli? Begini gitu, habis tanya. Kok kalian belanjanya beli daging di sini kan buat kami. Kalian kan bisa makan yang beli di sana yang haram gitu, yang sembelihannya asal. Kenapa belinya di sini? Justru daging di sini rasanya lebih enak dibandingkan daging yang di sana yang dijual, yang disembelihnya tidak halal, disembelihnya asal-asal. Jadi secara kualitas daging pun rasanya juga sudah diakui Pak. Seenggaknya di Australia. Tapi dunia barat sekarang pun juga sudah banyak mengakui bahwa sembelihan Islam itu justru lebih kesrawan atau lebih animal welfare. Cuma memang yang mereka masih perdebatkan, masih mereka ini kan tuh cara merebahkannya aja. Karena makanya mereka tuh mewajibkan untuk di EPH tuh pakai stunning biar nggak banyak drama gitu kan, apalagi EPH yang mesti dibeli berapa ekor sapi semalam gitu kan. Dan yang di EPH tuh biasanya sapi-sapi ini BX itu Brahman Cross. X itu dari cross. Jadi Brahman itu sapi dari Australia. Dari Australia. BX itu sapi dari Australia. Brahman itu sapi tipikal sapi India. Brahmana. Yang sapi putih yang tulangnya gede. Di cross dengan sapi yang ada di Australia yang memang tipikal daging gemuk-gemuk. Sehingga sapi BX itu gemuk dengan tulang yang besar dan diternakannya di padang rumput, maksudnya bukan di padang Sumatera Barat, padang rumput. Diternakan di situ, sehingga jarang ketemu manusia, sifatnya lebih liar. Jadi Bapak bisa bayangkan 700-800 kilo lompat. Kalau sapi Bali masih 350 kilo. Ini 700-800 kilo lompat. Itulah kenapa untuk di MPH itu mereka diwajibkan untuk stunning pakai tembakan getar. Sebenarnya itu stunning itu nggak sampai mencederai kalau si penembaknya atau si juru tembaknya itu sudah tersertifikasi. Dia cuma menggetarkan otak. Fungsinya itu jadi dia kayak kita kejedot Pak. Kita kalau kejedot kan pusing gitu kan. Begitu pun juga sapi kalau di stunning. Jadi ada level-levelnya. Sapi berat sekian dengan peluru yang ini, sapi berat sekian dengan peluru yang ini. Jadi nggak sembarangan. Dan senjata stunning itu pun tidak boleh keluar dari RPH. Jadi kalau ada idul kurban yang pakai senjata stunning itu sebenarnya sudah menyalahi aturan
negara ya, aturan negara. Karena nggak boleh, karena stunning itu dia sifatnya cuma menggetarkan, nggak boleh sampai meretakkan dari ininya, tulangnya. Karena kalau sudah meretakkan atau ia mencederai tulang otaknya atau tulang kepalanya, berarti otaknya sudah mati duluan sebelum disembelihkan. Itu pun jadi stunning itu enggak sembarangan. Dia ada sertifikasi khususnya juga, khusus si stunnernya itu kalau penembaknya. Dia cukup menggetarkan. Cuma beda getarin kepala sapi sama kepala kita. Makanya bunyi kencang kan jedeng gitu. Kalau bapak biasa di RPH, contohnya di Bogor itu Kapos, kencang itu, kalau nggak biasa kaget. Nah kunci itu ya sama kayak kita kejedot lah, pusing nggak sadar, pingsan, sembelih. Buat mereka, buat bangsa Barat atau luar negeri itu lebih kesrawan atau lebih memenuhi animal welfare dibandingkan kita ngerebahin kayak apa Joko Bodo gitu, Joko Bodo apa Jawabaya ya itu, Joko Tingkir ngerebahin gitu kan. Yang mereka jadi masalah itu aja, merebahkan. Kadang kalau nyembelihnya mereka bilang justru teknik sembelih Islam itu terbaik, karena benar-benar maksud aja Pak, ngasah aja terkadang kami itu suka nggak berasa, atau puasanya ada merah-merah, oh kena gitu, nggak berasa. Begitupun ketika menyembelih. Kenapa saya keluarin ini? Karena salah satu alat untuk keamanan sebaiknya pakai ini Pak, disarankan. Ini yang agak murah. Tajam ya, bukan nebus. Karena saya pakai ini, kalau saya kesini ya tetap kena juga. Kalau ini saya cuma berani megang, maksudnya megang, karena ini besi. Kalau pisaunya disetkan ke sini, pisaunya yang kalah. Saya cuma berani begini aja. Dan ini tahan sayat, bukan tahan tusuk. Kalau tusuk, kayak bolong-bolong. Begitupun ini kayaknya teman saya bawa tuh ada di jualan di depan. Ini pun juga dia seratnya serat baja. Kenapa mesti menggunakan ini? Karena biasanya buat yang teknik dorong, kami sangat tidak sarankan untuk menyembelih megang depan pisaunya. Kalau toh pun mau megang karena nggak berasa nggak kuat, tangan kita, jangan dipisahnya. Sudah pernah kejadian dulu sebelum saya sertifikasi, ini pernah gores sini. Ketika nyembelih, dorong, seret, masuk, kepala nekuk. Dan nekuk, sementara nyembelih kan mesti lanjut, tarik lagi. Masalah ini terluka belakangan, nah, mungkin selesai dulu sembelihnya. Apakah itu berasa? Enggak. Atau begitu udah selesai nyembelih, cuci tangan baru nah itu baru berasanya 5 menit ke depan lah, nyut, itu baru diobatin. Itulah kenapa pisau tajam itu tidak dirasakan oleh si hewan kurbannya. Memang kita nggak ngerasainnya di leher gitu. Tapi sudah diukur dengan alat barat itu mengukur tingkat kesakitan. Dengan sembelih pisau yang tajam itu tidak dirasakan sakitnya. Kita menyenangkan hewan sembelihnya. Tahu-tahu terpotong, darah dia kurang, dan dia selesai ya. Udah ke akhirat begitu. Itu kenapa pisau mesti tajam. Dan kami juga ada biasanya workshop asabila. Saya pernah ikut asabila di Bekasi. Mungkin nanti di Jakarta Selatan bisa juga untuk workshop bagaimana sih ngasah yang benar, pakai batu apa aja sih. Kalau saya biasanya pakai batu biru, batu merah Pak, yang ada gambar pahlawannya.
nggak bersuatu sama Hatta. Waduh, itu. Ini bantu gue sama saya ya, gitu. Baru Ya paham. cukup lah. Kalau dia lagi nggak banyak ya sehari 2 hari selesai. Saya biasa pakai kayak gitu, merah biru. Bukan nggak bisa ngasah, cuma nggak tekun aja. Karena ngasah itu tekun, mesti tekun. Lanjut. Memotong batang leher, maksudnya batang leher itu di sininya ya, bukan batang belakangnya. Kemudian hewannya sunahnya menghadap kiblat. Saya kiblatnya ke sana. Kiri begini. Hewannya ya, bukan penyembelihnya. Karena ada juga cara sembelih di RPH walaupun jarak itu dari depan. Ada yang depan gitu. Gimana kalau hewan yang nggak menghadap kiblat? Ada yang bisa bantu jawab? Ya, tip materi nggak usah. Sifatnya sunnah hadap kiblat, bukan wajib. Bapak dapat kurban sapi 1 ton, udah susah ngerbahin ini setengah jam sendiri. Begitu ngerbah, kagak hadap kiblat, balikin dulu ke arah kiblat. Gimana caranya Pak? Yang mengangkat siapa? Paling cepat juga diseret-seret kan? Kalau udah diseret-seret, kita sudah tidak ahsan ke hewannya. Kita melewati lagi hadis, senangkanlah hewan sembelihannya. Padahal kita diwajibkan agar si hewan sembelihan itu merasa senang. Ya salah satunya itu, secepat-cepatnya nggak pakai diseret-seret. Jadi kalau udah nggak menghadap kiblat, kalau hewannya masih bisa dikondisikan, ya beratnya 300 kilo, nyeretnya juga bukan di tanah yang peluran beton, ya silakan aja. Kalau nggak sampai menyiksa ya, silakan aja hadapkan kiblat. Tapi kalau 1 ton Pak, mau kita gimanain? Kebalikin begini, salah lagi lambungnya. Posisi begini, kita terbalikin begini. Iya kalau kagak dia kaki depan atasnya nendang. Kalau nendang, karena makosid syariah atau tujuan syariah yang pertama itu menjaga jiwa dulu, jiwa dari si penyembelihnya dan timnya. Jadi kehati-hatian kita terhadap tim sendiri atau manusia itu yang lebih utama. Kalau hewan berikutnya kita penuhi. Jadi kalau tidak menghadap kiblat, potong aja, sembelih aja, nggak masalah. Allah Maha tahu. Karena itu bukan tujuan kita dari awal gitu. Cuma karena kondisional. Lanjut, menyembelih pada siang hari. Lah, iya PH menyembelihnya pada malam hari. Iya. Karena zaman Rasulullah dulu belum ada lampu LED. Terang banget, udah kasihan lampu LED, apalagi kalau 500.000 watt gitu kan. Jadi dikondisikan menyembelih itu benar-benar yang kita bisa melihat jelas. Pertama melihat jalur darahnya bahwa sudah terpotong dengan sempurna. Kemudian berikutnya melihat dia kepotong apa. Karena kalau gelap-gelap kita memotong, taunya tangan kita yang kepotong kan nggak berasa Pak. Pisau tajam tuh nggak berasa. Kita salah posisi yang kegerus tangan kita. Jadi kondisinya itu mesti benar-benar terang. Apabila ya sebisa mungkin sih jangan sampai siang ya. Karena batas waktu psikologis yang beli buat panitia itu zuhur. Biasa kalau udah lewat dari zuhur tuh udah pada lemes. Itu kalau udah makan nasi gitu, makan nasi, lauknya ayam, tempe, telur gitu, enak sih ngopi, adem gitu. Pagi tadi paginya dia panas gitu kan. Sapi masih ada 5 lagi, males gitu kan. Makanya waktu psikologis itu jam 12 siang. Sebisa mungkin jam 12 siang tuh paling enggak sudah selesai sembelihnya dulu. Kalau bisa sih jangan banyak-banyak, maksudnya ya jangan sampai 5 mayat dari sapi itu berjejer, karena makin lama dia berjejer. Lebih baik kita hewannya hidup, dia menunggu kita
dibandingin kita mendiamkan hewan yang udah mati, karena dia lebih cepat membusukannya. Ya kalau bisa sih setelah jam 12 siang ya 1 atau 2 ekor lah, jangan sampai 10 lah. Udah malas juga ngeliatnya kan, aduh, apalagi panitia yang udah 40 tahun ke atas gitu. Aduh, kerjaan lagi, musim banting lagi. Sementara tadi udah 2 piring makan nasi. Udah malas. Makanya biasanya tim jaga itu mereka cuma snack pak, snack kopi, kue gitu kan, air putih. Makan siangnya nanti, makan itu nanti setelah nyembeli. Karena kalau pas nyembeli itu ya nggak semua juga sih. Setelah makan itu lemes badan. Ya faktor nasi gitu sih biasanya. Lanjut. Tidak di depan hewan lain. Jadi apakah dia tahu kalau temannya sedang disembelih? Enggak. Jadi maksudnya tidak di depan hewan lain ini adalah supaya dia tidak mendengar dan mencium. Pertama mendengar temannya lagi disembelih. Terus kedua dia mencium hormon temannya yang sudah bau darahnya itu untuk dicium. Kita aja nyium bau darah, amisnya darah kan, apalagi dia yang menciumnya lebih tajam. Maksudnya di situ. Kalau temannya lagi disembelih, nggak tahu. Dia kesariat. Pisau ini siapa yang pakai pak? Manusia. Yang bikin pisau manusia. Kita ujuk-ujukin gitu di depan mata dia. Apakah dia tahu? Enggak. Paling diinjak kalau nggak punya tangan, nggak bisa genggam. Dia nggak tahu. Jadi temannya lagi diapain nggak tahu. Cuma temannya ketakutan, dia bisa ngerasain. Itu. Jadi sebisa mungkin minimal dihijab, sehingga dia tidak melihat dan tidak terlalu mencium bau darah. Dan kalau sudah menyembelih, area yang lokasi sembelih, maksudnya kita mau hewan yang berikutnya mau disembelih situ juga, area itu segera dibersihkan dari darah, disiram, darahnya masukin ke lubang, bersihin semaksimal mungkin, walaupun nggak mungkin 100%, semaksimal mungkin, jangan sampai ada darah yang berenang. Ya kalau cuma beberapa percikan aja nggak masalah, tapi semaksimal mungkin. Makanya biasanya kalau udah nyampe sapi ke 10 atau sampai ke 12 itu udah lebih sulit dibandingin sapi awal-awal. Karena sapi awal-awal itu masih fresh. Dan yang di belakangnya, wah ini masih ada teman gua itu. Tadi di awal saya bilang, sapi itu hewan sosial, masih ada teman gua. Tapi kan habis itu kan yang, apalagi sapi yang ke 10 gitu, teman gua makin berkurang, sudah ada yang balik-balik. Kayaknya dari tadi dibawa, kagak balik lagi, dibawa, kagak balik lagi, kemana nih? Udah stres dia, gak ada temennya. Udah gitu dibawa ke tempat penyembelihan yang ada bau darah temennya tadi. Tambah stres. Tambah stres dia makin bertingkah. Bertingkahnya dia indah insting untuk melepaskan diri. Insting melepaskan diri itu tadi kaki melompat, nendang, gitu. Lihat dari ekornya pak, kalau dia ekornya udah mulai ke bawah-bawah gitu, jangan terlalu dekat deh di kaki belakang. Lebih baik tenangkan dulu. Jadi kalau sapi udah mulai ngamuk, udah susah dikendalikan, lambatkan aja, tenangkan dulu. Kuncinya sapi itu di hidung. Makanya dulu tuh ada pepatah, nggak tahu anak sekarang masih tapi banyak anak dulu kan, orang mulut tuh bagaikan kebun cocok hidungnya, ya kan? Itu keluhannya sapi, dicocok hidungnya. Sapi itu nurut kalau kita taruh keluhannya, karena sakit, jadi dia ngikut aja. Gitu. Jadi tambatkan ke satu titik sehingga dia sebisa mungkin serendah mungkin, sehingga dia tidak banyak bergerak, gak banyak ke kanan ke kiri berputar-putar gitu kan. Tambatkan ke satu titik. Kemudian kaki kiri depan tambatkan juga di titik tersebut sedekat mungkin, ya sejengkal selengan ini lah, sedekat mungkin, sehingga pergerakan dia terbatas. Sementara nanti bagaimana cara menggirinya di materi berikutnya ada. Kami ada pakai teknik langsir,
dan kami juga memakai tali yang ini Pak, tali yang kami pakai tali panjat gunung, kekuatan tariknya bisa sampai 1 ton, jadi nggak gampang putus. Jadi kalau kita tambatkan sedekat mungkin ke satu titik itu, kaki kiri depan juga udah. Jadi yang dia pikir tuh gimana sih gini gitu, ke kaki kiri depan sama, kepala juga sama. Jadi dia nggak mikir untuk tendang dan muter lagi. Selanjutnya merebahkannya gimana? Nanti di materi berikutnya. Lanjut. Menajamkan pisau sembelih. Dari awal saya jelaskan bahwa pisau sembelih itu benar-benar harus tajam. Tajamnya seperti apa? Sesuai standar SKKMI. Standar SKKMI yaitu ini tadi. Terus gimana yang sembelih dengan apa? Plastik, terus pakai tisu, itu teknik marketing Pak. Ngelihat tisu aja bisa dibelah, apalagi kertas gitu kan ibaratkan. Terus bagaimana dengan belah bulu, sama aja teknik marketing. Karena kalau udah di lapangan, yang justru diperlukan tuh pisau yang agak greget. Karena kalau dia terlalu licin, sapi itu dan kambing itu ada bulunya, walaupun tipis. Jadi kalau dia licin justru gampang melesetnya. Kalau udah meleset, kena putih doang di kulit sapi, wah udah mulai deg-degan gitu, udah mulai panik gitu. Kok nggak nembus? Gitu kan, udah pasti panik. Jadi bagusnya greget itu dia agak greget dikit. Walaupun tidak disarankan, kadang suka ada yang ngetes dengan kerambut ini. Kalau dia nyangkut, berarti udah greget. Tidak disarankan ya Pak ya. Kenapa? Karena kalau kita yang ngetesnya ini, kalau di belakang nggak ada orang gitu. Kalau kita lagi ngetes gini bocah lewat, selesai Pak. Itu. Cuma salah satunya itu, jadi dia nyangkut ke kuku juga gitu. Jadi ada nyangkut-nyangkutnya dikit tuh, ada nyangkut-nyangkutnya dikit. Gak licin. Karena yang kita hadapi ini hewan kurban yang ada rambutnya walaupun kecil. Kalau dia mengeset di rambut, kita udah dapatkan dari awal Pak. Apalagi cuma kulit putih doang gitu kan, nggak sampai bawah. Jadi ada greget-gregetnya dikit. Terus bagaimana sih tingkat greget itu sampai mana? Nanti ada di materi gila. Lanjut. Sungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Senangkan ini, yaitu tadi dari faktor keserawan. Bukan hanya tajamkan pisau, tapi lokasi kita naruh hewannya, bagaimana kita memperlakukan hewannya, bagaimana kita menggiring hewannya. Apakah boleh anak-anak menyaksikan? Boleh Pak. Justru di situ siarnya. Cuma sebisa mungkin anak-anak ini kita ajari jangan di depan sapi. Apalagi sapi jalan kan nggak mungkin anak-anak di kanan kirinya kan dalam satu saat gitu kan. Pasti kalau kanan doang gitu. Yang dilihat di kanan berbeda yang di kiri. Jadi makin gak enak dia. Jadi kalau bisa ya anak-anak udah tenang aja, diam aja. Kita pagerin arealnya, disterilkan, dikasih inilah tali pembatas. Jadi anak-anak cukup lihat dari situ aja. Jangan terlalu berisik gitu. Karena saya dulu waktu kecil juga demen Pak lihat sapi atau kambing gitu. Kapan lagi gitu? Kalau keracunan bayar. Kalau ini kan gratis gitu, masjid pula kan. Dia dikondisikan anak-anak juga agar sapinya atau hewan kurbannya dan kami tidak stres. Berikutnya, ini sama kurang lebih. Nah, ini perlengkapan seorang juru sembelih. Kalau lengkap sampai helm itu untuk di RPH. Kenapa? Karena di RPH banyak tackle. Tackle itu buat tarik daging sapi, kayak jakar gitu. Kenapa? Dia kalau lewat ke jalan nggak kena kepala. Berikutnya apron. Apron ini berbeda dengan celemek. Celemek itu buat ibu masak di dapur.
Cermek itu sifatnya menyerap minyak. Sementara kalau apron ini sifatnya kalis, sehingga darah yang muncrat dia turun, langsung bersih, nggak nempel, nggak diserap. Kemudian sarung tangan safety. Minimal ini Pak, ini di online cari yang memang safety cardnya level 5 ya. Di online 50 ribuan, 100 ribuan ada. Atau ini teman saya dijual di depan, nggak tahu berapa harganya. Kalau ini agak mahal Pak, saya juga boleh dapat hibah dari kawan dari Prancis dia bawa, apalagi satu lengan gini Pak. Ini mahal, sekitar 2 ribuan. Dan dapatnya cuma satu, bukan kanan kiri. Kenapa? Karena dipakai untuk tangan yang tidak menyembelih. Jadi kalau Bapak tidak kiri dari lahir, tidak itu singkatan kiri dari lahir, tangan kanan yang pakai ini, potongnya menyembelih pakai tangan kiri. Nah kalau Bapak menyembelihnya pakai tangan kanan dipisah, tangan kiri yang pakai ini. Makanya kalaupun beli harga 2.000 juga dapat cuma satu, nggak sepasang. Kalau ini yang putih ini cuma buat dalamannya doang, tetap dia dapat cuma satu. Kemudian sepatu boot. Sepatu boot ini sebisa mungkin yang safety yang ada besinya di ujung jari sini. Kenapa? Karena keinjak kaki saat itu nggak enak rasanya. Perih. Mending kalau keinjak Pak, pisau. Ada kejadian teman kami di Jakarta Timur itu, dia udah pakai sepatu safety. Cuma karena posisi dirinya kuda-kudanya mungkin salah, pisaunya tembus. Dan alhamdulillah nggak mereset juga, nggak sampai kena ke jarinya, tapi nembus. Tapi udah pakai sepatu buat safety, itu aja masih nembus. Gimana kalau tidak pakai gitu kan? Makanya disarankan pakai sepatu buat ini perlengkapannya. Kalau helm mah itu buat di FPH. Sisanya peralatan sendiri saya sih di sini bisa saya sebarin, gimana nanti kasih materi berikutnya kehabisan materi gitu kan. Jadi cukup ini aja dulu. Silakan bapak-bapak yang mau tanya. Udah saya